Saya tatkala menyampaikan dakwah tentang sesatnya Syiah, yang paling saya harapkan agar ahlu sunnah tidak menjadi Syiah. Saya tidak terlalu berharap orang-orang Syiah mengenal sunnah, saya tidak terlalu berharap. Yang termaktub dalam buku tafsir mereka, tafsir Manhaj As-Sadiqin karangan Fathullah Al-Kashani, tentang bahayanya orang yang tidak nikah mut'ah. Saya bilang, ikhwan, saya tatkala menyampaikan dakwah tentang sesatnya Syiah, yang paling saya harapkan agar ahlu sunnah tidak menjadi Syiah. Saya tidak terlalu berharap orang-orang Syiah mengenal sunnah, saya tidak terlalu berharap, karena mereka seperti otak mereka sudah ditutup, dan yang membuat mereka sulit untuk menerima kebenaran karena mereka disertai dengan syahwat. Orang kapan bisa menerima kebenaran kalau dia mencari kebenaran dari meninggalkan syahwatnya? Tetapi kalau syahwat masih dia pegang, sulit untuk dia mendapatkan kebenaran. Syiah meskipun agamanya yang konyol dan agama yang tidak masuk akal, namun banyak orang yang tertarik dengan Syiah, terutama anak-anak muda. Kenapa? Karena ada tawaran menarik, yaitu boleh nikah nikah kontrak, boleh nikah mut'ah. Ini sangat menarik nikah mut'ah. Nanti akan saya jelaskan bagaimana nikah mut'ah tersebut kok sangat menarik. Bayangkan, berzina dapat pahala, siapa yang tidak tertarik? Berzina dapat pahala, semua orang tertarik dengan agama yang seperti ini. Kita aja mau poligami aja setengah mampus. Mereka tinggal ganti sana, ganti sini, enak sekali. Di mana orang tidak tertarik? Meminta izin kita untuk poligami 10 tahun belum tentu keluar surat izinnya, belum tentu. Sampai mati pun belum tentu keluar surat izinnya. Jadi mereka tinggal mut'ah sini. Makanya saya bilang Syiah ini meskipun aneh dan konyol, namun menarik, terutama anak-anak muda, dan mereka pintar, mereka sebarkan di anak-anak muda. Anak-anak muda yang paling gemar dengan Syiah. Orang-orang yang tidak mut'ah bahaya. Mereka sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja minad dunya wa lam yatamatta jaa yaumal qiyamati wa huwa ajda." Barang siapa yang meninggal dunia, keluar dari dunia, belum sempat melakukan mut'ah, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat, burungnya nggak ada. Antum semua ini nanti kalau bangkit nggak ada burungnya. Ya ikhwan, rugi antum kalau masuk surga bidadari 100, antum bingung, diem aja nggak ada kerjaan. Kenapa? Burung antum tidak berfungsi. Ini dalam buku mereka. Jadi bukan cuma mengajak, bahkan mengancam, mengancam orang-orang yang tidak mau nikah mut'ah akan dibangkitkan dalam keadaan burungnya tidak ada. Dalam riwayat yang lain, man tamatta'a marratan amina min sakhatil jabbar. Barang siapa yang bermut'ah sekali akan selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man tamatta'a marratain, barang siapa bermut'ah 2 kali, husyira mal abrar, maka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh. Wa man tamatta'a 3 marrat zahamani fil jinan. Barang siapa yang bermut'ah 3 kali akan menyertaiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Luar biasa. Zina tapi nikmat dan pahalanya luar biasa. 3 kali mut'ah sama Nabi. Dalam riwayat yang lain, man tamatta'a marratan kana darajatu kadarajatil Husain alaihi salam. Barang siapa yang bermut'ah sekali, kedudukannya seperti kedudukan Husain alaihi salam. Wa man tamatta'a marrataini kana darajatu kadarajatil Hasan. Barang siapa yang bermut'ah 2 kali seperti kedudukannya Hasan alaihi salam. Wa man tamatta'a 3 marrat kana darajatu kadarajati Ali. Barang siapa yang bermut'ah 3 kali seperti kedudukannya Ali. Wa man tamatta'a 4 marrat fadarajatuhu kadarajati. Barang siapa yang mut'ah 4 kali, kedudukannya seperti kedudukanku. Ya ikhwan, ini penghinaan kepada para imam, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Husain radhiyallahu anhu, Hasan radhiyallahu taala anhu. Dan kita tahu Ali bin Abi Thalib dijamin masuk surga, Hasan dan Husain juga dijamin masuk surga. Padahal Rasulullah SAW pernah mengatakan, huma sayyida syababi ahlil jannah. Mereka berdua, cucuku Hasan dan Husain, adalah pemimpin para pemuda di surga. Kalau mau jadi seperti mereka gampang, mut'ah selesai jadi seperti Hasan. Ini masuk surga yang paling mudah ini. Dan ini merendahkan para sahabat Hasan dan Husain. Lihat bagaimana ujian yang dihadapi oleh Hasan, bagaimana ujian yang dihadapi oleh Husain sehingga mereka mencapai derajat surga. Hasan meninggal dalam keadaan diracuni, Husain meninggal dalam keadaan tragis, dibunuh di Karbala. Mereka mati dalam keadaan mati syahid, sehingga menjadikan mereka di atas surga yang tinggi. Sekarang kita kalau mau jadi seperti mereka gampang, tinggal mut'ah. Ini penghinaan terhadap Nabi, apalagi 4 kali mut'ah seperti Nabi. Ini penghinaan terhadap Nabi dan Ali dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sesungguhnya mut'ah
merupakan ritual pengumbaran syahwat sepuas-puasnya. Dan saya nukil dari buku-buku mereka langsung. Saya ingin buktikan bahwasanya mut'ah itu sebenarnya itu hanyalah zina yang dibungkus. Bahkan zinanya bukan zina seperti biasanya, zina yang luar biasa. Artinya benar-benar mereka berfantasi dalam bermut'ah tersebut. Mereka berfantasi tatkala berzina dalam mut'ah tersebut. Di antaranya, bolehnya mut'ah dengan seorang wanita yang sudah menikah, tidak jadi masalah. Inilah kasus yang terjadi baru-baru saja tatkala ada ulama besar Syiah di Irak yang melakukan mut'ah dengan beberapa wanita, kemudian dia sorting, kemudian HP-nya diambil hilang, ternyata didapati oleh sebagian orang Syiah. Ternyata dalam HP tersebut dia lihat istri temannya lagi dikerjain sama ustadznya. Ini yang buat dia marah. Dan memang boleh dalam agama Syiah, boleh dalam agama Syiah. Saya nukilkan dari kitab Al-Kafi, Furu'ul Kafi, kitab yang paling sahih dalam orang Syiah setelah Al-Qur'annya Syiah. Dari Aban bin Taglib, dia berkata, qultu li Abi Abdullah, aku berkata kepada Abu Abdullah, itu Ja'far As-Shadiq. Ya, kalau sudah disebut Abu Abdullah, kebanyakannya Ja'far As-Shadiq, terkadang maksudnya Husain, namun kebanyakannya Ja'far As-Shadiq, imam yang ke-6. Inni akunu fi ba'di turuqat, kata dia, wahai imam, saya berada di sebagian jalan. Fa'aral mar'atal hasna wala amanu an takuna zata ba'lin. Di jalan tersebut saya lihat ada perempuan yang cantik, wahai imam, dan saya khawatir dia punya suami. Padahal saya sudah apa? Jatuh cinta ini. Sudah tertarik, saya khawatir punya suami. Aw minal awahir, atau saya khawatir itu wanita pezina. Ada dua kemungkinan. Ini wanita sudah punya suami atau wanita pezina. Apa kata imamnya? Laisa hadza alaik, innama alaika an tusaddiqaha fi nafsiha. Ini bukan urusanmu, enggak usah kau cek-cek seperti itu. Kau tanya saja, mau enggak mutah? Kalau mau langsung aja, enggak usah tanya kamu udah punya suami enggak. Ini bukan urusanmu. Itu tidak wajib bagimu untuk bermut'ah dengan wanita seperti itu. Apa yang dia ucapkan benarkan saja. Kalau dia bilang saya enggak punya suami, langsung saja, enggak usah cek-cek. Dalam riwayat yang lain dari Ali bin Yaqtin, dia berkata, qultu li Abil Hasan alaihi salam, aku bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, nisa'u al-Madinah, bagaimana menurut engkau tentang wanita-wanita penduduk kota Madinah? Kata Ali, fawasiku, adalah wanita-wanita fasiqah. Ini tentu Ali enggak mungkin ngomong seperti ini, dusta. Kata Ali bin Abi Thalib, wanita ahli Madinah adalah wanita-wanita yang fasiqah. Qultu fa'atazawwaju minhunna, bolehkah aku menikahi mereka? Qala na'am, boleh, meskipun mereka fasiqah boleh dinikahi. Wa mata arada ar-rajulu tazwij al-mut'ah falaysa alayhi taftish anha bal yusaddiquha fi qawliha. Kata Ali bin Abi Thalib, kapan seorang lelaki ingin bernikah mut'ah, maka enggak usah cek-cek dia punya suami atau enggak usah cek. Dan itu tidak wajib dan tidak perlu dilakukan, sudah langsung aja mut'ah. Bahkan dicela orang yang ngecek-ngecek ini. Dari Abu Abdullah alaihissalam, dari Ja'far As-Shadiq, ada yang bertanya, Muhammad bin Rashid berkata, Fadl Maula Muhammad bin Rashid berkata, aku menikahi seorang wanita dengan mut'ah, fawaqa'a fi nafsi annaha laha zawjan. Waktu saya nikah mut'ah, terbetik dalam hati saya wanita ini mungkin punya suami. Fawajadtu laha zawjan, ternyata saya cek, ternyata dia punya suami, tapi sudah kadung apa? Mut'ah. Apa kata imamnya? Walima fatasya, kenapa kau cek-cek? Enggak usah cek-cek. Dimarah, malah yang ngecek-ngecek apa? Dilarang. Dari sini mengerikan. Berarti orang kalau sudah bermut'ah, ya tidak perlu ngecek ini punya suami atau tidak, sudah jalan aja. Kalau dia punya suami, dia akan bilang, saya sudah bersuami. Kalau dia nggak bilang, sudah husnudzon saja, husnudzon, jalan terus. Dalam riwayat yang lain, Abu Abdullah mengatakan, walima sa'alaha, kenapa kau tanya-tanya? Nggak usah tanya. Kapan ada wanita mau berzina dengan engkau, langsung saja, nggak usah ditanya-tanya kamu punya suami atau tidak. Berarti ngecek dilarang, bertanya juga dilarang. Ini berarti membuka perzinahan sebesar-besarnya, bukan hanya dengan wanita yang lajang, tapi bahkan boleh bermut'ah dengan istri-istri ya orang lain.